Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda menyaksikan. Pada hari ini disiarkan langsung dari studio LSPR Jakarta, Majalah SWA dan SWA Network menyelenggarakan acara Indonesia Industry Champion 2020 Barisan Pengusaha Tangguh Jawa Timur. Jawa Timur dengan Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta banyak melahirkan entrepreneur atau pengusaha tangguh. Dan mereka tidak saja menjadi champion di industrinya, sebagian dari mereka bahkan juga merupakan pahlawan devisa kebanggaan Indonesia. Dan dari Jawa Timur lahir champion di berbagai sektor industri. Sebut saja di sektor industri kopi bubuk, perikanan, emas, furniture, elektronik rumah tangga, biskuit, makanan ringan, pengolahan sawit, FMCG, dan banyak lagi. Bapak Ibu hadirin, para pengusaha Jawa Timur yang berkomunikasi dengan dialek khas Surabayaan serta juga memiliki gaya tersendiri dalam berbisnis telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui perolehan devisa ekspor, penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain yang secara keseluruhan berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Hadirin, tim riset Majalah SWA yang secara rutin membuat kajian champion industri dari berbagai provinsi, baru-baru ini juga telah merilis daftar pengusaha tangguh dari Jawa Timur yang menjadi champion di berbagai bidang. Siapa saja mereka dan apa kehebatan mereka dalam membesarkan bisnis telah dikupas sebagai sajian utama di Majalah SWA edisi 16 tanggal 13 hingga 26 Agustus 2020. Dan hadirin, hari ini untuk mengapresiasi prestasi para pengusaha Jawa Timur, Majalah SWA dan SWA Network menyelenggarakan acara virtual awarding yang juga dikemas dalam acara Indonesia Industry Champion 2020 Barisan Pengusaha Tangguh Jawa Timur yang juga sedang Bapak Ibu saksikan melalui channel YouTube SWA Media Inc. Hadirin, sebelum kita mengupas lebih lanjut bagaimana kiprah para pengusaha tangguh dari Jawa Timur, kita akan simak terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kemal Effendi Gani, Chief Editor SWA Group, selaku tuan rumah dari acara ini. Selamat menyaksikan. Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dengan program dari SWA Media. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada Agustus lalu kami dari Majalah SWA menampilkan sajian utama dengan judul Crazy Rich Entrepreneur Jawa Timur, ya, Barisan Pengusaha Tangguh dari Jawa Timur. Ya. Mereka tidak saja menjadi champion, ya, atau merupakan pengusaha tangguh di bidangnya, tapi lebih dari itu, sebagian dari mereka juga merupakan pahlawan-pahlawan devisa bagi Indonesia. Ya. Tim riset SWA sudah melakukan riset untuk mencari dan menyeleksi siapa para pengusaha tangguh dari Jawa Timur tadi. Ya. Mereka tidak saja hebat di bidangnya, tapi juga merupakan pengusaha yang berkontribusi besar bagi Jawa Timur dan Indonesia. Ya. Mereka yang terpilih juga sudah kami tampilkan sebagai sajian utama di Majalah SWA yang terbit pada Agustus lalu. Ya. Dengan dasar itu pula kami memberikan penghargaan kepada mereka yang terpilih yang kami sebut sebagai Indonesia Industry Champion 2020 Jawa Timur. Ya. Kami dari SWA mengucapkan selamat, ya, dengan bangga dengan prestasi Bapak Ibu para pemilik dan pengelola perusahaan-perusahaan dari Jawa Timur yang sudah berkontribusi besar bagi Jawa Timur dan Indonesia. Kami yakin prestasi kinerja Bapak Ibu akan sangat berharga dan bermanfaat bagi Indonesia. Dan kami berharap usaha Bapak Ibu akan dapat terus berkembang dengan kokoh dan dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi Jawa Timur dan Indonesia. Dan lebih dari itu, kami juga yakin kinerja prestasi Bapak Ibu juga akan dapat menggugah dan menginspirasi para pengusaha-pengusaha lainnya untuk juga dapat terus membuat usahanya terus bertumbuh dengan kokoh dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi Indonesia dan Jawa Timur. Jadi selamat Bapak Ibu. Sebagai penutup, kami berharap semoga Bapak Ibu senantiasa sehat,
semuanya baik dan Indonesia dapat baik kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal Effendi Gani atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya bagaimana kiprah serta karakter bisnis para pengusaha asal Jawa Timur ini? Kita akan saksikan melalui penjelasan pengamat bisnis Bapak Roni H. Mustamu, Direktur Kuadran Consulting Surabaya. Selamat menyaksikan. Para pengusaha di Jawa Timur pada prinsipnya memiliki karakter yang terbuka. Mereka bisa bersinergi dengan siapa saja, yang penting bisnis jalan. Mereka tidak pernah merasa takut ketika ada pemain baru hadir, karena pemain baru hadir itu akan meningkatkan kualitas kompetisi. Para pengusaha Jawa Timur, terutama yang berasal dari perusahaan milik keluarga, memiliki satu kekhasan, yaitu tumbuh menjadi lebih baik dibanding generasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, mereka biasanya akan berusaha menemukan cara-cara baru, menemukan produk-produk baru agar selalu kompetitif di dalam pasar. Hal ini yang memungkinkan para pengusaha di Jawa Timur punya semangat untuk menjadi yang terbaik. Para pengusaha di Jawa Timur dengan mudah kita bisa temukan, mereka biasanya berkumpul dalam berbagai asosiasi. Baik asosiasi itu sifatnya industri, maupun perkumpulan-perkumpulan sosial dan olahraga. Biasanya para pengusaha Jawa Timur ini akan bersinergi satu sama lain sehingga mereka bisa membantu sesama, membantu masyarakat sekitarnya untuk memiliki komunitas yang lebih baik, memiliki lingkungan yang lebih baik. Karena keterdekatan seperti inilah yang memungkinkan mereka bisa melakukan bisnis-bisnis baru, melakukan terobosan-terobosan baru, baik masing-masing perusahaan maupun secara bersama-sama. Bagi para pengusaha dari daerah lain atau bahkan dari negara lain, silakan kalau ingin masuk ke wilayah Jawa Timur, karena tentu para pengusaha di Jawa Timur akan membuka diri. Namun dalam interaksi sehari-hari, ada baiknya menjadi perhatian. Jangan pernah sentuh gengsi keluarganya. Jangan pernah sentuh nama baik keluarga pengusaha yang sudah ada. Lebih baik kita mendekati mereka dengan memulai mengajukan pertanyaan yang sederhana. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa survive di Jawa Timur? Biasanya pengusaha Jawa Timur itu akan terbuka dan bercerita, memberikan masukan-masukan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari. Para pengusaha di Jawa Timur yang pada umumnya adalah pengusaha perusahaan milik keluarga, kalau ingin maju, tentu mereka harus membuat perusahaannya menjadi lebih modern. Bukan sekedar pada produknya yang lebih baik, tetapi sistem tata kelola di dalam perusahaan harus menjadi lebih baik. Harus ada pemilahan yang tepat dan tegas antara urusan-urusan keluarga dengan urusan-urusan bisnis. Tanpa mengabaikan relasi di dalam keluarga, tetapi target-target bisnis bisa didekati atau dicapai.
Terima kasih Bapak Roni atas penjelasannya tentang barisan pengusaha tangguh dari Jawa Timur. Dan Bapak Ibu hadirin, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Siapa saja para penerima penghargaan Indonesia Industry Champion 2020 Barisan Pengusaha Tangguh Jawa Timur? Penerima penghargaannya adalah selamat kepada Integra Group. Selamat kepada Indah Golden Signature. Selamat kepada penerima penghargaan. Dan Bapak Ibu hadirin, berikut ini adalah daftar keseluruhan penerima penghargaan Indonesia Industry Champion 2020 Barisan Pengusaha Tangguh Jawa Timur. Hadirin, kini mari kita simak testimoni dari para penerima penghargaan Indonesia Industry Champion 2020. Selamat menyaksikan. Integra Group berdiri semenjak tahun 89 dengan 31 tahun pengalaman yang kami kelola. Kami mempunyai manpower dan teamwork yang sangat berpengalaman. Keunggulan kami yaitu industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir dengan produk-produk unggulan seperti knockdown furniture yang sangat cocok sekali dengan kondisi pasar e-commerce yang terus bertumbuh sangat pesat akhir-akhir ini. Selama ini kami melayani 80% pasar ekspor dan 20% pasar domestik. Untuk pasar ekspor, secara proporsional 90% adalah sasarannya menuju pasar Amerika. 10% sisanya adalah ke pasar Eropa dan Asia. Dengan mengelola industri yang padat karya di bidang perkayuan ini, tentunya di masa pandemik COVID-19 merupakan suatu tantangan yang cukup berat. Tentu kami semua berusaha keras untuk bisa menjalankan protokol COVID-19 dengan menjaga kedisiplinan yang tinggi, sehingga kesehatan maupun kelangsungan daripada kegiatan operasional bisa berjalan secara kondusif. Bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini terjadi perang dagang antara Amerika dan China. Di situ ada shifting of demand secara besar-besaran untuk mencari alternatif produk dari China. Kami melihat dan menangkap peluang ini dengan baik dengan berupaya maksimal untuk menyerap pasar yang sangat potensial ini.
Tentu tantangannya adalah dengan meningkatnya order yang kami terima, kami harus menjaga konsistensi daripada quality dan juga delivery secara on time untuk memuaskan pelanggan kami. Dengan adanya trade war ini, perusahaan kami mengalami pertumbuhan 20%. Tapi kami yakin sampai akhir tahun ini kami akan ada peningkatan lebih daripada itu. Untuk pasar domestik terjadi perubahan pola belanja dikarenakan work from home. Sehingga terjadi peningkatan tajam di sektor e-commerce. Yang diekspor itu kan cuma 1 kilo aja, Pak. Ya, yang diekspor 1 kilo aja. Memang keunggulannya kita kan memang karena sudah difilter di Swiss ya. Kalau mungkin yang produk-produk lain kan mungkin nggak difilter di sana. Nah, kita sudah lolos yang di Swiss. Sehingga pada saat itu kita masih belum ada rencana untuk yang lokal. Nah, kalau yang lokal mereka kan nggak percaya filter dari mana-mana. Nah, yang masuk di lokal ya paling nggak ada standarnya, jangan pakai standar Swiss yang kita ngomong buktinya juga nggak ada. Kalau ditanya buktinya apa ya, buktinya kita sudah masuk di sana. Kemudian kalau ditanya secara certified itu nggak punya. Akhirnya kita mau nggak mau 2017 kita urus untuk yang penjualan lokal. Nah, penjualan lokalnya itu yang ya 1 kilo juga kita jual, kemudian ada yang 100 gram, kemudian 50 gram, kemudian kita ambil pasar yang 500 gram, itu yang pasar tengahnya yang antara 1 kilo sama 1 gram. Pasar 500 gram, karena pasarnya ada di Indonesia. Kalau di luar kita semuanya 1 kilo, satu macam aja. Kalau sekarang ini mayoritas pasti ke Swiss. Cuman ketika ada pandemi COVID, itu negara itu kan sempat lockdown. Karena itu terjadi lockdown, kita juga pusing, Mbak. Ini barang kita biasanya mereka sudah tutup mata, tinggal ngambil. Gimana? Kita terpaksa reroute. Jadi kalau kita salah alamat di Google kan salah tempat, kita reroute. Reroute-nya reroute kemana ya? Kita cari negara yang nggak lockdown. Nah, pada saat itu kita juga kepikir sih. Karena Hongkong ternyata juga bisa terima. Kan pada saat itu Hongkong juga posisinya demonya gede-gedean. Juga sempat kerusuhan juga. Tapi secara bisnis mereka masih buka. Akhirnya mau nggak mau kita coba untuk diakomodir lewat Hongkong. Karena Hongkong itu bukan untuk selamanya. Hongkong itu untuk kita hanya ya sesaat lah. Setidaknya salah satu jalan keluar. Nah itu mau dilempar kemana produk kita yang banyak itu. Untuk mungkin akhir Mei ya, itu sudah buka yang Swiss itu. Nah, akhirnya kita kembali normal lagi. Cuman masalah karena pada saat bulan Maret April itu kan juga PSBB ya, di mana Jawa Timur itu PSBB. Kita pusatnya di Surabaya, tapi pabriknya kan di Sidoarjo. Nah, ketika ini
kena ini lock juga, kena kunci juga, maka kita akhirnya dapat jalan keluar lah. Jalan keluarnya dari perindustrian ya ada surat IOMGI tadi itu. Nah, surat IOMGI itu kan memang itu sebenarnya untuk bantu kita supaya produksi bisa tetap jalan, bisa konsumsi. Nah, kalau urus IOMGI-nya keluar, baru kita bisa kerja lagi. Ya, kerja lagi bukan hanya kerja ini, tapi kebetulan ya semuanya kebetulan lah. Yang lain nggak jalan soalnya. Yang lainnya nggak jalan, ya kita sendiri yang jalan. Kalau kita bilang Blue Ocean ya Blue Ocean, karena kenaikannya cukup signifikan. Dari tahun 2019 ke 2020, naiknya udah tinggi loh, 3 kalinya. 3 kali Pak. Karena memang harga emasnya juga naiknya juga banyak. Tapi kalau secara kuantitas ya masih 3 kali. Istilahnya kalau secara US dollarnya udah 3 kali. Yang pertama, cara eksternal dulu ya. Cara eksternal itu kita untuk karena emas ini kan ada kuotanya. Nah, masalahnya ini kuotanya, ngasih kuota ini ganti-ganti orangnya, pihaknya ganti. Jadi dari Direktorat Jenderal apa gitu ya, sekarang jadi Direktorat, jadi ganti satu. Kemudian yang kedua, setelah masalah nomenklatur sehingga kita juga dipaksa untuk mulai lagi. Jadi pada saat kita ngurus kuota yang baru, itu kita butuh 2,5 bulan urusnya. Artinya, untungnya ketika merek kita punya kuota yang lama itu masih punya spare ya. Paling enggak saya antisipasi kita 1 bulan sekarang. Jadi kalau hitung-hitungan sebenarnya kita rugi 1 bulan. Itu Mbak. Kemudian terakhir muncul lagi namanya standarisasi baru. Standarisasi emas. Ini Indonesia aja yang PM punya. Standarisasi emas yang barusan diketok bulan Juli 2020. Itu ada perbedaan antara emas 24 karat dan emas murni. Itu beda. Jadi emas murni nggak masuk emas 24 karat. Ini saya juga baru ngerti, kok aneh bikin. Ini hanya terjadi di Indonesia. Jadi emas 24 karat itu dari kadar 99 sampai 9998. Sedangkan emas yang murni itu tidak termasuk golongan emas 24 karat. Jadi nggak tahu kalau nggak masuk 24 karat, berarti mungkin 25 karat lah ya. Di bawah 25 karat tapi di atas 24 karat. Ya itu yang murni adalah yang 9999. Kalau kita ngomong per tahun itu rata-rata kan susah ngomongnya. Karena ini COVID ini benar-benar membuat orang itu terpuruk, dan satu sisi membuat ya segelintir yang jadi bisa naik banyak. Nah, salah satunya yang segelintir tadi itu BPJS. Kalau kita bilang rata-rata itu susah, karena 2019 itu hanya transaksinya untuk ekspor realisasinya cuma 567 juta US. Ya, kemudian 2020 itu sudah 1,7 miliar US. Berarti terjadi kenaikan 3 kali. Ini targetnya 2020 sebenarnya waktu itu kita cuma target berapa ya? 800 Pak. Jadi 2020 target kita sebenarnya 800 juta US. Dari 567 naik 800 kan lumayan tuh. Ternyata naiknya terlalu banyak. Naiknya terlalu banyak karena apa? Karena situasi yang abnormal ya. Kalau kita lihat ke belakang flashback, sebelum 2015 itu penghargaan kita kan levelnya cuma lokal aja. Di Juanda, di pokoknya lokal lah. Begitu kita masuk Primaniarta kan levelnya udah nasional. Nah, habis Primaniarta 2015 kan kemudian dibantu sama Swaga, bisa dapat 25 Indonesia Creative Company. Itu juga dari riset SWA 2016, kemudian 2017 dibikinkan buku company Innovative Companies, itu juga bantu juga. Kemudian 2018 kita terobosannya merek internasional, karena 2018 itu Indonesia baru ikut Madrid Protocol, pertama kali itu Indonesia ikut. Nah, karena EGS sudah pernah ikut Madrid Protocol di Singapura 2016, jadi nggak ada salahnya kita mau nambah negara. Akhirnya kita coba di Indonesia, bisa dapat penghargaan sama wakil presiden di istana. Memang sesuatu itu bisa datang itu tanpa terduga, karena pada saat
pada saat pandemi seperti ini kita tidak melulu ke Swiss. Ketika Swissnya lockdown, kita tidak ditinggal sama negara tujuannya ke Hongkong itu. Kita minta tolong dia untuk kontak dan lagi kalau dia masih terima. Jadi dalam keadaan kayak gini kita nggak tahu siapa yang bisa lakukan kita. Yang penting itu network tetap hubungan itu penting. Pada saat susah ini kita mau kalau misalkan mau call friend, mau call siapa, kalau misalkan kita tidak ada hubungan baik ya, kita harus bikin hubungan baik sama siapa sih, kita nggak tahu suatu saat nanti dia yang bisa bantu kita. Demikian testimoni dari para penerima penghargaan, dan hadirin sekali lagi selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Tidak terasa pula kita telah sampai di penghujung acara. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor atas partisipasinya dalam acara ini. Terima kasih kepada Integra Group, Indah Golden Signature, LSPR Jakarta. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh sponsor atas dukungan Anda. Dan dengan demikian hadirin, maka usai sudah rangkaian acara Indonesia Industry Champion 2020 Barisan Pengusaha Tangguh Jawa Timur. Sampai jumpa di acara yang sama tahun depan. Terima kasih.